Ketika diangkat, dari sela-sela rambutnya itu menetes air yang sangat deras. Lalu ini diceritakan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum lalu menjawab, "Aku melihat para malaikat sedang memandikan Hanzalah." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah orang syahid tidak dimandikan?" Dulu di zaman Kanjeng Nabi itu, yang pertama, ada seorang sahabat bernama Hanzalah bin Amr. Hanzalah bin Amr ini baru melangsungkan pernikahan. Memang benar-benar baru. Ketika terjadi perang Uhud. Ya. Selayaknya pengantin baru tentu pengen kumpul keluarga istrinya. Tapi Hanzalah memilih untuk turut datang ke padang Uhud sana. Ketika pasukan Kanjeng Nabi itu sudah berkemah di Uhud beberapa hari, dan juga pasukan Quraisy juga ada di seberang sana untuk beberapa hari. Hanzalah ini pamit sama Kanjeng Nabi, izin pengen wangsul riyin. Kanjeng Nabi senyum, nggih monggo. Wis maklum nggih, wajar, diizinkan. Nah, besok paginya Hanzalah itu sudah ada lagi di padang Uhud. Dan terjadilah perang Uhud itu. Oke. Setelah perang itu mereda, di perang Uhud itu kan banyak sekali syuhada ya. Ada yang menyebut sampai 70 orang syahid. Pasukan Islam yang hidup itu mengumpulkan bekas-bekas peperangan itu, termasuk para syahid yang bergeletakan lah, sebutlah begitu. Nah, di antara mereka, para syahid itu diketemukan sosok Hanzalah. Hanzalah bin Amr ini. Lalu menjadi obrolan luas di kalangan para sahabat waktu itu karena kondisi Hanzalah ini unik. Layaknya orang mati perang ya penuh luka ya, itu wajar. Penuh darah wajar. Yang tidak wajar, yang unik adalah sekujur tubuhnya itu basah. Seolah-olah baru disiram air. Ketika diangkat, dari sela-sela rambutnya itu menetes air yang sangat deras. Lalu ini diceritakan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum lalu menjawab, "Aku melihat para malaikat sedang memandikan Hanzalah." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah orang syahid tidak dimandikan?" Hanzalah ini sedang keadaan junub dan tidak sempat mandi. Nggih. Lalu dimandiin oleh para malaikat, dimandiin junub niku. Para sahabat ya senyum kabeh ya. Ketika rombongan ini lalu pulang kembali ke Madinah, Kanjeng Nabi mengkonfirmasi kepada istrinya tentang hal tersebut. Dan istrinya membenarkan, mengiyakan bahwa malam itu mereka kumpul. Lalu pagi-pagi sekali Hanzalah itu pamit, belum sempat mandi. Pamit untuk menjemput syahid. Ini masuk akal boten, nggak masuk akal ya. Yang ada ndelik ya. Ndelik ya. Ini masyhur sekali bahwa Hanzalah ini adalah sahabat yang jenazahnya itu dimandiin langsung oleh para malaikat. Gara-gara junub boten kok bermandi. Awak dhewe dereng atus nggih mergo kesiangan mawon. Atau sisa nongko tuhur-tuhur wae mati. Oke, itu satu. Yang kedua, ada sahabat lain yang bernama Khalid bin Sa'id. Oke. Suatu hari dalam medan perang, jadi sudah berada di medan perang ya. Jadi waktu itu gini teman-teman, lazim perempuan-perempuan itu ikut ke medan perang. Walaupun mereka berada di barisan belakang. Ya.
Nah, istrinya Khalid bin Said ini ikut ke medan perang. Uniknya di sini, itu istrinya benar-benar baru ijab kabul malam hari di medan perang. Waktu itu perang berhadapan dengan Romawi. Rencananya adalah malam ini ijab kabul, besok pagi walimah. Yang terjadi begini, setelah ijab kabul, Khalid bin Said niki nggih nembung karo bojo anyar niki. Namine Ummu Hakim. Ummu Hakim ini mantan istrinya Ikrimah bin Abi Jahal. Nggih. Ikrimah syahid di perang Yarmuk. Lalu di perang berikutnya itu dinikah sama, setelah lepas nifas niku dinikah sama Khalid bin Said. Mereka menikah diijabkan malam itu. Setelah ijab, Khalid niki ngomong sama istrinya ini yang benar-benar grace baru diijabi niki, ngejak kumpul. Ngejak kumpul. Lalu Ummu Hakim niki menjawab, alangkah baiknya jika dilakukan selepas peperangan ini. Mosok nang perang ngoten niku. Tapi jawabannya Khalid bin Said begini, feelingku sesuk aku syahid. Jadi kesempatannya malam ini. Maka mendengar ucapan begitu, Ummu Hakim ini memenuhi. Mereka melakukan ini di atas jembatan, tentu dikrukupi lah sepripun ngoten niku nggih. Dereng enten losmen apa. Kali urang dereng enten. Apa meneh kos bebas urung ono. Mereka melakukan hubungan badan itu di atas jembatan itu. Sehingga jembatan itu masyhur disebut dengan jembatan Ummu Hakim kemudian. Nah, besoknya pagi-pagi itu sejumlah sahabat itu lagi makan-makan walimah itu, tiba-tiba serangan Romawi itu datang, maka makan itu bubar tuh, perang. Ketika persis di peperangan itu Khalid bin Said itu nggih syahid. Jadi Ummu Hakim itu hanya menikah semalam dan sempat kumpul sekali. Besoknya pun syahid suaminya. Dan begini-begini ini biasa saja buat mereka. Bukti ini nopo. Ummu Hakim itu setelah dinikah Khalid bin Said itu, kan besoknya lalu ditinggal syahid. Selepas nifas itu nikah kali Umar bin Khattab. Ini biasa-biasa aja. Bukan kok sesuatu yang dahsyat-dahsyat atau apalagi disepil orang karu-karuan ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, Pak. Jadi saya bayangnya gini, mereka itu kayak memandang hidup adalah ya ngono wis ngalir. Biasa-biasa aja orang syahid orang apa. Bukan sesuatu yang lalu istimewa layaknya kita ya. Jangan masuk ke tombok win mau istimewa. Padahal ya biasa-biasa aja. Ya begitu-begitu lagi. Nah teman-teman, riwayat-riwayat seperti ini amat sangat banyak, luas dan luar biasa. Yang intinya memperlihatkan betapa ya, para sahabat itu memang benar tuturannya Kak Gus mau. Masyhur di dalam banyak sirah itu disebutkan. Slogan yang selalu dipekikkan oleh para sahabat ketika terjun ke medan perang itu begini. Di depan kita ada kemenangan, tidak ada kekalahan. Menang dalam artian menang atau menang menuju surga. Jadi nggak ada kekalahan, mesti menang. Karena slogan mereka begitu, ya, yang apa namanya menyala di dalam hatinya gitu ya. Sehingga mereka benar-benar tidak pernah punya rasa takut apapun terhadap medan yang akan dihadapi. Ini terbukti dalam banyak peperangan yang dilakoni oleh umat Islam waktu itu, nggih. Kita ngelihat dari misal kayak perang Badar ya, perang pertama di Madinah itu. Itu umat Islam jumlahnya 300, musuhnya 1000.
perang Uhud, umat Islam jumlahnya 1000, Quraisy itu jumlahnya 3000. Yang enggak karu-karuan lagi secara jumlah niku, ialah ketika berhadapan dengan Romawi misalnya. Perang Yarmouk niku disebutkan umat Islam itu 30.000, adapun pasukan Romawi 240.000. Begitupun di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah itu juga berhadapan dengan Romawi, niku sebelum Yarmouk ya. Itu juga komposisinya itu enggak karu-karuan seperti itu. Perbedaan jumlah. Tetapi perbedaan jumlah itu bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Sama sekali nggak ada kerisauan terhadap itu. Karena sekalinya mereka terjun itu, mereka pasti menang. Menang secara literally menang, ataupun menang dalam artian syahid tadi itu. Posisinya begitu. Sehingga kelompok manapun yang berhadapan dengan pasukan Islam waktu itu udah dari awal itu gentar, nggak karu-karuan gentarnya. Diceritakan misalnya, ini diabadikan juga dalam Al-Quran ya. Ketika selepas perang Ahzab atau perang Khandaq gitu ya, ini juga termasuk sesuatu yang unik gitu ya. Bayangin begini, perang Khandaq itu terjadi selama 25 hari. Ketika pasukan Quraisy itu lalu didera oleh badai topan itu, mereka lalu bubar. Tentu di dalamnya udah ada perpecahan gak karu-karuan di kalangan mereka ya. Turun perintah. Jadi udah selesai nih, pulang ke rumah ya. Lalu tiba-tiba turun perintah supaya orang-orang yang berperang itu berangkat semua ke Quraidah. Lagi nyampe pun berangkat. Dan itu berangkat semua. Bahkan dituturkan salah satunya misalnya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dia ini dalam keadaan terluka parah, kena panah itu. Ketika turun perintah Kanjeng Nabi supaya orang yang ikut perang tadi itu berangkat ke Quraidah semua untuk perang lagi ya. Itu atas perintah ya, atas perintah Allah. Sa'ad bin Mu'adz ini ya berangkat dalam keadaan dipapah ya. Berangkat. Enggak perlu healing-healing dulu, berangkat. Enggak perlu istirahat, berangkat ya. Gitu. Maka ketika pasukan Nabi itu udah sampai di benteng Quraidah itu, seluruh orang yang ada di balik benteng itu gemetar semua ketakutan. Lalu di kepala mereka itu adalah kita pasti mati, kita pasti kalah, kita pasti mati, kita pasti kalah. Karena militansinya pasukan Islam itu memang dahsyat luar biasa. Ya. Gitu. Nah, ya teman-teman, riwayat-riwayat gini sekali lagi ini banyak, luas dan inspiring ya. Saya sering bayangin gini. Saya menemukan keterangan menuju kepada ketakwaan dan pengampunan itu. Oke. Sejumlah kalangan lalu menakwil ucapan dari Saifaruddin Ar-Razi ini. Di antaranya adalah sebagai hujjah bagi hasanah zirah seperti ini. Hasanah sejarah seperti ini. Kalau ini kita tarik ke konteks kita malam hari ini, kiranya kita bisa menemukan ungkapan seperti ini. Kita membaca atau mendengarkan tuturan yang tadi saya sampaikan tentang para sahabat yang luar biasa begitu, seyogyanya. Itu lalu menjadi bagian dari sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk mendorong kita, memotivasi kita menuju kepada ketaatan, kesalehan dan kemuliaan yang kiranya hendak diberikan Allah kepada kita dengan misalnya kita lalu mengerti ada sosok yang bernama Hanzalah bin Amr. Kita mengerti ada sosok bernama Khalid bin Sa'id. Kita mengerti ada sosok yang bernama, kalau yang masyhur kan, dua anak kecil yang maju ke medan perang menyerbu Abu Jahal Mu'ad bin Afra
yang satu lagi Mu'ad bin Amr. Anak kecil ya. Tentu ketika kita mendengar seperti ini atau membaca seperti ini, seyogyanya lalu menjadi resapan reflektif buat hati kita betapa derajat para sahabat itu begitu adiluhungnya di atas sana. Yang itu tentunya pasti bersumber dari ketauhidan, ketakwaan, kesalehan, kecintaan kepada Kanjeng Nabi, kepatuhan total dan sebagainya dan sebagainya. Maka afdolnya kita itu lalu mengambil resapan-resapan itu untuk memotivasi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih punya agiroh, lebih punya semangat. Walaupun hari ini tentu konteksnya bukan untuk perang, tetapi mungkin untuk melawan nafsu sendiri, mungkin untuk menambah ibadah kita, menambah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Saya membayangkan satu pertanyaan begini, ya. Orang seperti Hanzalah bin Amr yang baru menikah dan seyogyanya itu pengen kumpul sama istrinya, lalu kemudian meninggalkan keluarganya ya, untuk menjemput syahid itu. Pertanyaannya begini, kalau direnung-renungkan, ya, ini mungkin bagian dari cara kita merefleksi. Adakah sesuatu buat kita, bagi kita, yang lebih adiluhung, lebih berharga dibanding hidup kita? Kita pasti menjawab nggak ada. Pasti nggak ada. Orang-orang rela, semua orang hari ini rela untuk mengeluarkan hartanya semutlak-mutlaknya. Bahkan kalau kurang rela utang. Demi untuk misal berobat supaya sembuh. Oke. Itu semua kita lakukan untuk memperjuangkan satu hal, yakni hidup kita. Coba bandingkan dengan yang dilakukan Hanzalah. Hanzalah terjun ke medan perang, meninggalkan istrinya yang baru dinikahi, dan merelakan hidupnya, ya, merelakan hidupnya untuk membela Kanjeng Nabi SAW, membela agama Allah dan sebagainya dan sebagainya. Maka berarti ada PR besar pada diri kita terkait konsep dan tujuan kita hidup dibanding para sahabat. Kita hidup adalah untuk hidup. Ya. Lalu kita membuat definisi begitu luas tentang hidup ini. Yang kita sebut sukses begini, yang kita sebut bahagia begini, yang hidup cemerlang begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi, seluruh konsep yang kita miliki hari ini nih, kalau dibawa ke era Hanzalah, maka itu lalu gugur semuanya tanpa kecuali betapa bahwa orang seperti Hanzalah ini memiliki konsep dan orientasi hidup yang amat sangat tinggi, paripurna, yang tidak ada lagi yang lebih paripurna dari itu, yakni mengabdikan kepada agama ini, mengabdikan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu salah satu cara bagi kita untuk merefleksikan bacaan-bacaan kita terhadap sirah. Saya kira itu teman-teman, semoga kita semakin dituntun oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih takwa, lebih soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.